Dan ada orang-orang yang berani sekarang mempergunakan simbol-simbol Minangkabau yang identik dengan keislaman untuk kegiatan-kegiatan agama lain. Nah, sedangkan di satu sisi para dai, para ulama semakin cemas menyuarakan kebenaran karena sudah ada indoktrinasi menentang realitas seperti itu. Itu berarti kalau ada yang ingin meluruskan, berarti itu orang yang berpikiran radikal, tidak moderat. Sekarang zamannya moderasi beragama sebagaimana yang disosialisasikan oleh kementerian. Inilah yang terjadi hari ini. Pertanyaan yang harus dijawab hari ini, mau dibawa kemana lagi umat ini? Dibawa kemana? Sedangkan pemimpin yang kita harapkan menjadi panutan, menjadi kekuatan untuk bisa nyaman menjalankan tuntunan syariat, semakin hari semakin tidak peduli dengan perkara agama kecuali yang mendatangkan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu hadiyan ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أتلوه عليكم فاستمعوا أيها الناس تلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. عباد الله، mengawali majlis kita pada senja hari ini, saya membaca ayat yang ke-100 dari surah At-Taubah. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Kita terjemahkan adalah orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan orang muhajirin wal ansar dan orang-orang ansar. Walladzina ittaba'uhum, dan mereka yang mengikuti
orang-orang yang pertama dan awal tadi dengan kebaikan, dengan tetap berbuat baik, radhiyallahu anhum, Allah ridha dengan mereka. Mereka yang dimaksud ada 3 kelompok. Yang pertama adalah as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, orang yang pendahulu dan awal dari kalangan muhajirin. Yang kedua as-sabiqun al-awwalun minal ansar, orang-orang yang pendahulu dan awal dari kalangan ansar. Dan yang ketiga alladzina taba'uhum bi ihsan, mereka orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Nah, awak masuk kelompok namanan mungkin masuk yang ketiga. Tukok lain nama, kau nak nama kebakar. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, orang-orang yang pendahulu dan awal dari kalangan muhajirin. Tak bisa awak masuk ke dalam waktulah berlalu. As-sabiqun al-awwalun minal ansar, orang-orang pendahulu dan awal dari kalangan ansar. Awak tak juga bisa masuk ke dalam. Tetapi kelompok yang ketiga alladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka yang 2 kelompok tadi mengikuti apa? Mengikuti dengan ihsan, dengan konsisten berbuat kebaikan, terus berbuat ihsan dalam segala hal, sebagaimana 2 kelompok tersebut. Nah, 3 kelompok secara keseluruhan itu, apa kata Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridha dengan mereka, wa radu'an, dan mereka yang 3 kelompok tadi juga ridha dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'adda lahum, dan Allah siapkan untuk mereka, ketiga-tiga kelompok itu, jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga itu selamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang sangat besar. Nah, kenapa ayat ini yang kita jadikan titik tolak kajian kita senja ini? Kalau kita hitung perjalanan bulan Muharram yang saat ini kita tahu adalah bulan pertama dari penanggalan tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah, terasa atau tidak terasa sudah hampir setengah bulan berlalu. Kalau hari Sabtu kemarin tanggal 10-nya, maka 11-nya Ahad, 12-nya Senin, 13-nya Selasa, dan sekarang sudah 14 Muharram. Besok sudah yang ke-15. Banyak orang mengatakan bahwa perputaran waktu semakin terasa cepat. Apakah ini yang dimaksud sebagai tanda akhir zaman, taqarubus sa'ah, waktu terasa dekat dan cepat berlalu? Jawabannya ada kemungkinannya demikian. Kenapa? Karena memang kiamat sudah sangat dekat.
sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tidak termasuk yang berani memperkirakan tahun berapanya, karena sebagian orang ada yang mengatakan hanya sekian ratus tahun umur umat ini, hanya sekian lagi. Saya termasuk yang tidak punya keberanian itu. Kenapa? Karena saya membaca dari berbagai riwayat dari Nabi, ketika Nabi ditanya tentang kapan kiamat tiba, tidak ada beliau menjawab kapannya. Tidak ada Nabi menjawab. Nah, karena itu kita tidak termasuk kelompok yang tukang ramal kiamat. Tetapi kalau kiamat sudah datang, sudah tiba, dekat, sudah saatnya atau sudah dekat kehadirannya, itu tidak bisa dibantah lagi. Karena beliau telah mengatakan, mu'istu wasa'ah, aku diutus dengan kedatangan kiamat itu kahataini, bagaikan dua jemari ini, kata Nabi. Berarti sangatlah dekat. Tapi kapannya? Ilmu sa'ah indallah, di sisi Allah kapan terjadinya. Tidak ada manusia yang punya ilmu tentang kapan akan terjadi. Tetapi Nabi SAW menunjukkan alamat. Alamat itu artinya tanda-tanda. Nah, di antara tanda-tandanya adalah taqarub as-sa'ah, az-zaman, waktu terasa cepat berlalu. Nah, tanpa terasa oleh sebagian dari kita, sudah pertengahan bulan Muharram 1447 Hijriah. Nah, sekarang apa yang bisa kita petik? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari tibanya bulan Muharram yang kita kenal sebagai bulan pertama dari tahun Hijriah itu? Apakah pelajaran itu masih tinggal setelah 15 hari berlalu? Atau jangan-jangan seperti seremonial lainnya, pelajaran itu hanya menjadi narasi di dalam ceramah-ceramah ketika kita melakukan berbagai perayaan hari besar Islam. Maulid Nabi oleh sebagian orang yang mengadakan kegiatan misalnya bertujuan untuk semakin memperkenalkan kepada kita Rasulullah, supaya bertumbuh dan bertambah rasa cinta kepada beliau. Benarkah itu? Jawab dengan jujur. Jangan-jangan cerita cinta kepada Nabi, perkara siapa Nabi, hanya hadir dalam kegiatan seremonial itu saja. Nuzul Quran sibuk di mana-mana, mulai dari tingkat kelurahan, desa, nagari sampai ke tingkat negara, merayakan. Ketika ditanya, bukankah dahulu Rasul tidak merayakan? Iya, tetapi ini bid'ah hasanah. Hasanahnya di mana? Hasanahnya adalah untuk meningkatkan kecintaan kepada Al-Quran, ketundukan kepada Al-Quran, semangat mendalami Al-Quran, semangat untuk menjalankan petunjuk Al-Quran. Itu hasanahnya. Tapi ketika ditanya, betulkah itu wujud? Atau jangan-jangan Al-Quran hanya hadir di malam 17 Ramadan itu saja? Ketika Isra dan Mi'raj diperingati, ketika dikatakan
Bukankah dahulu para sahabat Nabi tidak menjadikan malam ini sebagai suatu peringatan dan perayaan? Jawaban orang mereka, ya, tetapi kita perlu, ini bid'ah hasanah. Kita tanya, hasanahnya di mana? Supaya semangat kita untuk beribadah, menegakkan salat semakin meningkat. Kecintaan kita kepada ibadah yang menjadi tiang agama ini bertambah. Pemahaman kita tentang ibadah awal yang dihisab kelak ini semakin mendalam. Itu hasanahnya. Ketika ditanya serius, betulkah bertambah? Betulkah mendalam? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu cenderung hanya menjadi pertanyaan yang sulit dijawab. Kenapa? Karena banyak orang hari ini, mulai dari tingkat masyarakat badarai, umat yang dalam kategori awam, sampai kepada ulama dan fuqaha, cenderung ya melihat sikap keberagamaan dan kesolehan itu kalau aktif terlibat dalam perayaan-perayaan itu. Jadi kalau ada penguasa lai rajin datang cara perayaan itu, itu religius, itu hebat. Nah, kalau ada tokoh yang rajin hadir dalam acara-acara seremonial seperti itu dianggap tokoh saleh, orang dekat dengan agama. Tetapi ketika kita bertanya lebih jauh, apakah nilai-nilai yang hadir dalam perayaan-perayaan seperti itu terwujud di dalam kebijakannya, di dalam sikap dan perilakunya, di dalam pergaulannya? Sulit untuk menjawab. Nah, inilah yang terus hadir secara pribadi di dalam fikiran dan perasaan saya. Apakah agama ini dari hari ke hari hanya akan tersimbolkan dengan perayaan-perayaan itu saja, sedangkan nilai-nilai yang mesti diamalkan di dalam kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat, semakin hari semakin terdegradasi, semakin hari semakin rontok, semakin runtuh. Coba lihat di berbagai kota, orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Sodom, mereka yang dahulu didakwahi oleh Nabi Lut, semakin menjadi-jadi. Baru-baru ini di salah satu kota di Sumatera Barat tertangkap orang yang berperilaku homo. Coba lihat, orang-orang yang bersikap dan perilaku seperti itu mendapat tempat, mendapat panggung. Mana Al-Quran mengajarkan begitu? Orang-orang yang menentang nilai-nilai syariat semakin hari semakin kencang suaranya, semakin keras, semakin berani. Dan akhir-akhir ini bertebaran berbagai macam video, apakah itu provokatif atau apapun, yang berani menyatakan bahwa saya Minang tapi saya bukan Islam. Coba bayangkan itu. Dan ada orang-orang yang berani sekarang mempergunakan simbol-simbol Minangkabau yang identik dengan keislaman untuk
kegiatan-kegiatan agama lain. Nah, sedangkan di satu sisi para dai, para ulama semakin cemas menyuarakan kebenaran karena sudah ada indoktrinasi menentang realita seperti itu. Itu berarti kalau ada yang ingin meluruskan, berarti itu orang yang berfikiran radikal, tidak moderat. Sekarang zamannya moderasi beragama sebagaimana yang disosialisasikan oleh kementerian. Inilah yang terjadi hari ini. Pertanyaan yang harus dijawab hari ini, mau dibawa kemana lagi umat ini? Dibawa kemana? Sedangkan pemimpin yang kita harapkan menjadi panutan, menjadi kekuatan untuk bisa nyaman menjalankan tuntunan syariat, semakin hari semakin tidak peduli dengan perkara agama kecuali yang mendatangkan uang. Kalau ada agama ini, ajaran yang bisa mendatangkan income, mendatangkan pitik, rame-rame mereka mengurusnya. Tapi kalau urusan yang akan merusak ajaran agama, mereka tuntut, mari kita berlapang dada. Tapi kalau kamu datang labo, zakat, wakaf, kalau perlu urusan infak, sedekah di masjid diurusin itu. Haji, sertifikasi halal, itu mereka urus. Tapi keruntuhan iman, kemerosotan akhlak, apa kata mereka? Para ulama harus lebih aktif, dakwah harus terus. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Nah, karena itu, mumpung masih dalam momen Muharram, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan ulang kembali apa alasan sahabat tidak memakai penanggalan-penanggalan yang berlaku di zaman mereka. Jangan dikatakan tidak ada kalender di zaman mereka. Ada. 2 kerajaan besar. Di barat ada Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel, yang sekarang kita kenal dengan Istanbul. Ada Persia di wilayah timur. 2 negara adidaya, mereka punya penanggalan tersendiri. Bahkan tentu suku-suku lain seperti Mesir, India, China dan berbagai macam, mereka punya penanggalan-penanggalan pula. Kenapa ketika umat Islam membutuhkan perhitungan tahun dan penanggalan tersendiri, mereka tidak mengambil apa yang telah berkembang di zaman itu? Sehingga akhirnya sekarang kita kenal dengan tahun Hijriyah ini. Itu pertanyaan mendasar yang harus kita jawab, dan jawaban itu yang harus kita renung-renungkan di dalam hati kita. Mengapa? Mari kita lihat lembaran sejarah. Di antara faktor yang menjadi penyebab sahabat bermusyawarah di zaman Umar bin Al-Khattab untuk menentukan penanggalan
dan perhitungan tahun tersendiri adalah dua kasus, dan dua kasus yang muncul di dalam catatan para ulama. Di antaranya di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Ibnu Katsir misalnya. Di situ dikatakan bahwa Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu diangkat oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang ketika itu adalah sebagai khalifah Amirul Mukminin. Abu Musa diangkat oleh Umar menjadi amir, menjadi gubernur. Di mana? Di wilayah Irak. Kemudian Abu Musa berkirim surat kepada Umar yang bunyinya qad ja'ana kutubuk, kitab atau surat-surat engkau telah datang kepada kami, namun kami tidak tahu apakah itu surat tahun lalu atau surat yang akan datang. Fa'arrikh, maka tentukanlah dan buatlah penanggalan untuk kami ya Amirul Mukminin. Itu kira-kira. Kisah yang kedua, ada dua orang bertikai mengadu kepada Amirul Mukminin karena mereka berselisih tentang apa? Tentang akad yang telah sama-sama mereka perbuat. Akad itu tertulis telah berakhir di bulan Rajab, tetapi tidak tertulis tahun berapa, apakah Rajab tahun lalu atau Rajab tahun yang akan datang. Karena Rajab saja. Nah, dua kasus inilah yang akhirnya mendorong Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menghimpun para sahabat. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Untuk apa? Untuk menetapkan penanggalan bagi kaum muslimin, perhitungan tahun. Nah, mereka tidak ambil tahun miladiyah yang telah dipakai oleh kerajaan Romawi. Tidak pula ambil tahun Persia yang telah dipakai oleh kerajaan Persia di Irak sana, di Irak dan Iran hari ini. Kenapa? Yang pertama, tentu Al-Quranul Karim telah menegaskan yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang bulan-bulan sabit itu, bulan-bulan sabit yang muncul setiap malam, yang berubah dari malam ke malam, itu untuk apa? Qul, jawab Muhammad, dia itu mawaqitu lin-nasi wal hajj, merupakan mawaqit, miqat, sebagai pedoman penetapan waktu bagi manusia dan untuk pelaksanaan ibadah haji. Nah, di samping itu, semangat yang tertanam di dalam hati sahabat sebagaimana yang terus dipesankan oleh Nabi, khaliful musyrikin. Khalif maknanya jangan kamu menjadi umat manusia yang hanya mengikut, tidak memiliki kepribadian yang tersendiri dan mandiri sehingga menjadi pengikut kaum musyrikin saja. Khalif, berbedalah dengan mereka. Semangat itulah yang tumbuh. Artinya apa? Para sahabat
yang terdidik di tangan Nabi, as-sabiqunal awwaluna minal ansar wal muhajirin, minal muhajirin wal ansar, itu mereka mempunyai kepribadian yang kuat, syakhsiyah islamiyah, kepribadian islami yang mustaqillah, yang mandiri, bukan menjadi beo orang lain. Kalau kita ambil semangat itu, kemudian kita lihat kondisi umat hari ini jauh bagaikan siang dengan malam. Hari ini umat sudah seperti imma'ah, seperti yang diperingatkan oleh Nabi SAW, la takunu imma'atan, janganlah kamu sekalian menjadi imma'ah. Apa itu imma'ah? Orang yang berprinsip in ahsanan nas ahsantum. Kalau orang berbuat baik, satu lo lambo berbuat baik. Wa in zalamu zalamtu. Kalau mereka berbuat zalim, tentu ambo satu lo sekaki. Nah, seperti itulah sekarang. Umat yang tidak memiliki ukuran sendiri, padahal mereka sudah punya timbangan dan ukuran itu, tapi mereka buang. Mereka hanya melihat orang banyak, mana mode yang tren, mana kecenderungan yang banyak, mana hasil survei yang besar, itu saja. Padahal Nabi mengatakan, walakin wattinu anfusakum, akan tetapi tempatkan posisi kamu sekalian pada posisi seorang muslim yang kokoh. In ahsanan nas fa ahsinu. Jika orang berbuat baik, silakan kalian sama berbuat baik. Tetapi kalau mereka asa'u, kalau mereka zalamu, berbuat zalim, berbuat kejahatan, fala tazlimu, jangan kalian ikut-ikutan pula. Jadi umat yang memiliki kepribadian yang mandiri, memiliki kemandirian, hari ini tidak. Umat yang hanya mengikuti arus, kama arus nang gadang, kama ombak nang kue ke situ pula. Nah, umat yang seperti inilah yang dikatakan oleh Nabi bagaikan buih dahulu, karena buihlah yang mudah dihempaskan ayunan gelombang dan air. Kita ambil contoh. Sekarang heboh-heboh tentang perkara tabui di Pariaman misalnya, dan disokong oleh pemerintah sebagai ikon pariwisata. Coba merenung, ketika ulama mengatakan itu bukanlah tradisi yang patut dipertahankan oleh kaum muslimin di negeri ini. Kenapa? Karena itu warisan dari ibadah Syiah. Siapa yang bisa menutup-nutupi bahwa perayaan tabu itu berakar dari Syiah? Di situ ada perang-perangannya, tabu ini dengan tabu itu. Bagaimana mau menghilangkan itu? Dan ada pula orang yang menganggap bahwa itu adalah budaya di tanah kita. Tidak, itu kan bukan berasal budaya dari Minangkabau. Itu budaya yang datang dari luar, yang dibawa oleh orang lain. Kebetulan sekarang itu karena menjadi sektor pariwisata yang mendatangkan uang. Dan apalagi di antara pemimpin kita ada silau dengan berbagai tradisi dan budaya tanpa mau bertanya kepada ulama. Hari ini heboh tentang menghidupkan kembali silat tradisi. Tahu tak kenapa silat itu dibawa oleh ulama dulu ke surau? Siapa yang tidak tahu bahwa di antara aliran-aliran silat itu ada yang bercampur baur dengan berbagai keyakinan yang macam-macam.
Makanya dulu dibawa ke surau supaya ulama bisa mengawal, jangan masuk juga kesinan keyakinan-keyakinan khurafat, bacaan-bacaan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam. Tapi datanglah pemimpin hari ini dengan gagahnya tanpa mau berdialog dengan ulama atas nama budaya dan tradisi, bangga. Nah, inilah gaya pemimpin kita hari ini. Kalau ulama dianggap bisa menghambat keinginannya, dia akan tinggalkan. Nah, seharusnya kita tidak berdebat lagi tentang akar dari tabu itu. Tabu itu memang berakar dari Syiah. Tidak ada ahlus sunnah wal jamaah dalam mazhab manapun yang menyuruh orang untuk membuat perayaan di hari gugurnya Husain di Karbala. Tidak ada. Membuat simbolik, mengarak kepalanya dan berbagai macam. Kalau perkara cinta kepada Ahlul Bait, tidak ada orang yang berbeda pendapat bahwa kita cinta kepada keluarga Nabi. Bahkan dalam setiap tasyahud kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi merayakan dengan cara seperti itu bukanlah tradisi dan ajaran agama kita yang kita yakini di ranah Minang ini. Nah, ketika ulama mengingatkan, jangan diteruskan hal yang seperti itu. Dengan penuh sabar ulama menunggu agar sedikit demi sedikit itu semakin dijauhi. Tapi kemudian datang kekuasaan, datang perkara ekonomi, datang masalah keuangan, datang masalah ini, bangkitkan lagi. Kalau begini cara kita, tidak lama lagi budaya-budaya, tradisi-tradisi. Di Solo ini saya dengar juga dulu ada perayaan Batuang Gilo, Lukah Gilo. Coba sabu itu baca tu bacoan ketika Lukah Gilo akan diapakan. Apa di situ tidak ada keyakinan khurafat dan syirik? Tapi kenapa dilakukan atas nama budaya, atas nama tradisi? Dalam rangka merayakan ulang tahun kota berbagai macam. Cobalah bertanggungjawablah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita memang betul kita memahami makna dari penetapan tahun Hijriah ini, mestinya yang seperti itu sudah satu sikap kita. Sudah satu sikap, satu pendirian. Apa yang harus kita pertahankan? Apakah nilai-nilai seperti itu akan bisa kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Makanya saya imbau orang-orang yang tegak atas nama tradisi dan budaya, atas nama adat dan warisan yang tua-tua, ingatlah yang akan menjadi pemberi syafaat yang tegak membela kita di akhirat kelak bukan pembawa tradisi dan budaya itu, bukan yang mewariskan tradisi dan budaya itu. Yang akan tegak memberikan syafaat kepada kita nanti adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semangat hijrah mana yang hadir dengan perayaan-perayaan tahun Hijriah itu? Nah, ketika sahabat merapatkan, memusyawarahkan, mereka tidak mengambil tahun yang dijalankan oleh orang Romawi, tidak oleh Persia, tapi mereka menetapkan tahun kita sebagaimana yang telah ada dalam Al-Quran, yaitu Qamariyah. Tapi pertanyaannya, dari semenjak kapan kita akan hitung tahun itu? Ada 4 opsi. Ada 4 opsi. Opsi pertama adalah milad.
dari kelahiran Nabi. Opsi yang kedua mab'ats, yaitu dari pengangkatan beliau sebagai Nabi. Opsi yang ketiga hijrah. Opsi yang keempat adalah wafat. Hari wafat tidak mungkin diambil oleh sahabat. Kenapa? Lihatlah apa yang diceritakan oleh para sahabat tentang hari di mana Nabi SAW wafat, berpulang ke Rafiqil A'la. Tidak ada suasana hari yang berduka, gelap karena sedih. Maknanya apa? Tidak ada kesedihan yang seduka itu yang merundung kota Madinah melebihi dari hari wafatnya Rasul. Tidak mungkin tahun itu akan jadikan awal tahun di mana hari kita berlinang air mata sedih. Karena itu hari wafat Nabi tidak dipakai. Jam berapa Isya? Belum ya? Nah. Yang kedua adalah milad, hari kelahiran. Para sahabat tidak mengambil itu karena apa? Yang pertama, meniru apa yang dilakukan oleh umat-umat Nasrani, menghitung tahun dari kelahiran Isa. Dan juga tahun kelahiran Nabi tidak disepakati. Kemudian yang ketiga mab'ats, diutusnya Nabi SAW. Tahunnya juga tidak disepakati. Kenapa? Karena awal wahyu yang dilihat oleh Nabi SAW dan awal wahyu pertama yang beliau terima bukanlah suratul Alaq. Al-Quran pertama betul surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Tetapi wahyu pertama yang beliau terima adalah mimpi, ru'yah sadiqah, mimpi yang benar. Beliau melihat dalam mimpi itu cahaya memancar kafalaqis subhi, bagaikan fajar menyingsing. Itulah yang membuat beliau akhirnya senang untuk berkhalwat, untuk bersunyi diri, mencari tempat yang sunyi, tidak terganggu untuk bertafakkur, yang disebut bertahannus. Nah, karena itu akhirnya sahabat bersepakat untuk menjadikan hijrah. Nah, alasan yang paling tegas sebagaimana dinukilkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwa alasan mengambil tahun hijrah karena kata Umar, dengan hijrahlah tufarriqu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hijrah tufarriq, memisahkan antara hak dan batil. Memisahkan antara hak dan batil. Jadi artinya sebagai fa'al, sebagai suatu sikap optimis bahwa tahun-tahun awal, tahun penetapan itu diambil karena itu momentum terpisahnya antara hak dan batil. Benar, benar. Karena dengan hijrahlah umat Islam memiliki kemandirian di dalam kekuasaan, di dalam menata kehidupan, dalam kekuatan. Selama di Makkah, Rasulullah dengan kaum muslimin berada di bawah kekuasaan para tokoh-tokoh Quraisy kufar. Nah, hari ini bisa tidak menjadikan momentum itu? Awal hijrah ini, awal hijriah ini, kalau kita memang ambil dari hijrah, ini hari kita bangkit, memilah dan memisah antara hak dan batil, sebagaimana dulu sahabat. Sudah Isya, Ustaz? Berapa menit lagi? 2, 4, 3 menit. Nah, jadi itu alasannya. Karena hijrahlah momentum, kata Umar bin Al-Khattab, memisahkan antara hak dan batil. Berarti sahabat ketika itu
menginginkan agar umat ini memiliki ukuran yang jelas di dalam membangun kekuatan mereka. Antara hak dan batil ada kejelasan, jaleh pematang. Tapi yang terjadi adalah kini bercampur aduk saja. Bercampur aduk saja. Apalagi kalau kita mengambil nanti peristiwa hijrah itu. Tadi kita merujuk ayat 100 surah At-Taubah. Bapak dan ibu-ibu masih ingat saya pernah dulu menceramahkan di sini tentang komitmen baiat orang-orang Ansar kepada Nabi yang merupakan muntalak, titik tolak peristiwa hijrah. Karena orang-orang Ansar telah berjumpa dengan Rasul dalam beberapa kali, beberapa tahun. Mulai dari tahun berapa? Tahun 11, tahun 12, tahun 13 kenabian. 3 tahun berturut-turut orang-orang dari Yasrib berjumpa dengan Rasul. Mulai dari 6 orang, 12 orang sampai 72 orang. Nah, ketika pertemuan terakhir yang dikenal dengan Bai'at Aqabah Al-Kubra atau Bai'at Aqabah yang kedua, di situ yang bicara pertama adalah Abbas. Pembicaraan Abbas seperti meninjau isi dan relung kalbu dari orang-orang Ansar yang akan menerima hijrah Nabi SAW. Apakah benar kalau bak kecil orang awak yolai pakai darah orang-orang Yasrib, orang-orang Madinah ikokoh membawa Nabi SAW? Apa kata Abbas malam itu? Tepatnya tanggal 12 Zulhijjah tahun 13 kenabian. Nah, mestinya kita mengikat antara penetapan hijrah, penetapan hijriyah awal tahun hijriyah dengan hijrah. Penetapan awal hijriyah itu 17 tahun setelah peristiwa hijrah. 17 tahun. Kalau ada pula yang mengajarkan kepada kita, ni akhir bulan, akhir tahun, ini doa yang diajarkan oleh Nabi menyambut akhir awal tahun, itu bohong itu. Di zaman Nabi SAW belum ada awal dan akhir tahun. Kalau ada pula yang mengatakan siapa yang minum susu di malam hari akhir tahun, nak minum susu saja. Tak perlu kait-kait dengan akhir tahun dan awal tahun. Oh, ini adalah tafaul, optimis, supaya kalau minum susu kita nanti akan putih pula setahun yang akan datang. Kalau makan makanan yang hijau-hijau, kan hijau subur sejak tahun yang akan datang. Bah, kalau kopi susu itu pakai jadinya. Ini hal-hal seperti itu tidak perlulah. Kena minum susu saya. Kau kena minum sayur, makan sayur saja. Mengkait-kaitkan dengan itu bukan teori fa'al, bukan teori fa'alun, ya, bukan tafaul yang disuruh cara-cara seperti itu. Tidak ada kaitan. Kalau mau berdoa, berdoa saja. Nah, sebelum kita azan, saya ingatkan kembali bahawa hijriyah 17 tahun setelah peristiwa hijrah diambil oleh sahabat peristiwa hijrah, berarti mereka menginginkan perjalanan kita ke depan itu tidak melupakan peristiwa yang menjadi momentum untuk memisahkan antara hak dan batil. Dan pemisahan antara hak dan batil itu menjadi suatu butir baiat penting yang diikrarkan oleh kaum Ansar, as-sabiquna al-awwaluna minal Ansar. Nah, hari ini kenapa itu kita lupakan? Kita cukupkan hanya dengan sekedar seremonial dan membuat kegiatan perayaan seolah-olah dengan itu tugas dan amanah kita beragama selesai. Kalau begitu kita memahami cara beragama,
lama-lama agama ini hanya akan menjadi simbol belaka. Kita cukupkan dahulu, nanti kita lanjutkan sedikit dengan baiat tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.